Ya, ini sekaligus respon dari untuk Yudi dan juga untuk Prof. Binsar. Pertama, biar nggak confuse, biar nggak membingungkan, saya ingin clearkan dulu nih Mas Aiman. Jadi di Polri dan di Kejaksaan itu ada 3 sprindik, 3 surat perintah penyidikan. Satu terkait dengan batu bara, yang kedua terkait dengan Krakatau Steel, yang ketiga terkait dengan Asabri. Yang ditingkatkan status jadi tersangka 1 sprindik. Jadi bukan 3. Pak FA itu bukan tersangka di ketiga-tiga sprindik itu. Pak FA tersangka di sprindik terkait dengan Asabri. Kalau yang batubara sama Krakatau Steel menurut kami ya ini masih jauh sekali karena auditnya juga belum jalan. Nah, untuk isu yang ketiga, saya terima kasih sekali saran dari Prof. Binsar tadi untuk mengatakan kalau betul Pak FA tidak tinggal di sana sejak 2008, apa buktinya? Tentu kami sudah punya bukti itu, Prof. Misalnya contoh sederhana adalah di 2008 itu dengan mudah bisa dibuktikan Pak FA itu tugas pindah ke Langkat atau ke daerah di Sumatera dan memang bertugas di sana. Tinggal di sana menjalankan tugas dengan segala record yang ada di sana. Itu tentu bisa dibuktikan. Tapi saya ingin masuk lebih jauh tadi agar kita betul-betul bisa memahami soal pencucian uang. Ini sekali lagi ini menurut pendapat saya ya, Prof. Pertama harus clear dulu pencucian uang itu kan ada 3 deliknya. 1 aktif, yang kedua pasif, yang ketiga menyamarkan. Inti dari misalnya delik aktif itu adalah seseorang menempatkan hasil kekayaannya untuk mentransfer, mengubah bentuk dan lain-lain. Nah, yang jadi persoalan kalau objek pencucian uang ini adalah emas dan uang falas tersebut, tentu harus dibuktikan dulu apakah benar itu punya Pak FA kalau tuduhannya begitu atau punya pihak lain atau siapa yang punya emas tersebut. Itu yang pertama dan saya pikir sekaligus merespon Yudi, kalau memang Yudi saja yang tidak menangani perkara bisa menggambarkan rencana pembuktiannya bagaimana, nah seharusnya penyidik kan tidak sulit untuk membuktikan ini. Buktikan saja, kami akan terbuka kalau penyidik membuktikan itu emas milik siapa, tapi memang harus dibuktikan. Yang kedua, isu yang juga penting adalah tadi disebut soal pembalikan beban pembuktian. Kami sudah pelajari itu Prof. Binsar pasal 69, 74, 75, dan 77 sebagai sebuah rangkaian di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pembalikan beban pembuktian itu memang ada pergeseran beban pembuktian yang awalnya di jaksa bergeser menjadi ke si terdakwa di proses persidangan. Tapi apakah terdakwa membuktikan semua unsur? Ternyata tidak. Di pasal 77 itu disebut yang dibuktikan terdakwa adalah bahwa kekayaan si terdakwa itu bukan berasal dari tindak pidana. Nah, kita masih berdebat di fase pertama nih, apakah benar itu kekayaan terdakwa, emas dan juga uang tersebut. Ini masih domain dari penyidik yang harus membuktikan. Jadi pembalikan beban pembuktiannya bukan soal milik siapa, tapi tentang asal usulnya. Pertanyaannya sederhana, misalnya nih, itu emas kan kalau Polri, saya juga belum pernah lihat emasnya ini Prof. Emas kan kalau menurut keterangan Polri emas cukim ya, bukan emas yang ada indeks dan segala macam. Itu kan harus diidentifikasi dulu, dapatnya emas atau berubahnya emas itu kapan. Kemudian ada uang falas yang kita lihat secara umum di televisi. Kita juga mendengar FBI kerjasama dengan penyidik untuk mengidentifikasi itu uang diterbitkan kapan. Pertanyaannya, kalau ternyata ditemukan uang itu diterbitkan bukan di tahun 2008, 2009, 2010, atau 2020, tetapi baru saja diterbitkan, tentu jadi pertanyaan, kapan perolehan uang itu? Diperoleh dari apa? Apakah dari hasil kejahatan, dari hasil bisnis, dan siapa yang mengerjakan itu? Nah, menurut kami, sekali lagi ini menurut kami, karena di Kejaksaan juga belum pernah menjelaskan ini, menurut kami terlalu banyak bolong-bolong dalam proses pembuktian yang belum clear sampai dengan saat ini. Dan kami juga menyerahkan sepenuhnya kalau betul kejaksaan atau penyidik punya bukti emas itu milik siapa, ya silahkan dibuktikan saja. Dengan senang hati kami akan membuktikan itu. Poin terakhir yang perlu saya respon begini.
Betul yang disampaikan Prof. Binsar, ada pasal 69 Undang-Undang 8 2010. Pasal 69 itu bunyinya begini, dalam melakukan penanganan perkara pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Itu benar, kita sama-sama, semua orang bisa membaca, semua sarjana hukum dan profesi hukum bisa membaca itu. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bilang begini, menafsirkan pasal 69 ini. Intinya begini, dalam melakukan penyidikan atau penanganan perkara TPPU, memang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dalam artian tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Betul Prof, ada putusan itu. Tapi ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang lain yang mengatakan kurang lebih begini, prosesnya harus penyidikan tindak pidana asal dulu. Misalnya korupsi, penyidikan tindak pidana korupsi dulu, ketika dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan bukti pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan kemudian bisa digabung. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya di penjelasan pasal 74 Undang-Undang 8 2010. Oleh karena itulah kami dari awal sudah keberatan. Keberatan kami adalah semua surat perintah penyidikan itu, baik yang di polisi ataupun yang di jaksa, itu sudah secara langsung mengatakan penyidikan ini adalah untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Karena itulah pondasi utama argumentasi kami untuk mengatakan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka itu tidak sah, melanggar Undang-Undang 8 2010, karena langsung digabung. Kapan penyidikan tindak pidana asalnya? Kalau di satu sprindik diterbitkan langsung korupsi dan pencucian uang. Tapi sekali lagi ini menurut kami, dasar hukum kami adalah pasal 69, 74, 75 dibaca dalam satu rangkaian secara sistematis yang kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi setidaknya di 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah ada jurisprudensinya? Kami sudah temukan jurisprudensi di tingkat Mahkamah Agung. Ada salah satu putusan kasasi di kasus pencucian uang. Pencucian uangnya tidak memproses mendakwa terlebih dahulu pidana asalnya. Di tingkat pengadilan pertama itu divonis bersalah, Prof. Di tingkat pengadilan tinggi divonis bersalah atas pencucian uang. Di tingkat kasasi itu divonis bebas. Kenapa? Karena hakim kasasinya bilang nggak boleh pencucian uang itu diproses duluan, sementara tindak pidana asalnya belum diproses. Pasal 69 ditafsirkan, benar ada pasal 69 artinya tidak harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dulu, tapi tetap harus ada tindak pidana asalnya. Kenapa? Karena pencucian uang ini follow up crime. Tidak mungkin ada follow up crime kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Jadi nggak boleh duluan TPPU-nya. Nah, intinya begitu. Poin kami adalah, oke, kita bisa berdebat dan diskusi lebih panjang soal bukti-buktinya, tapi kalau penyidikan itu prosesnya bolong, banyak sekali bolongnya, tergesa-gesa, tentu kita bertanya, apa yang dipaksakan dalam proses penyidikan ini? Apa yang dipaksakan sampai harus buru-buru menersangkakan Pak FA? Wajar secara hukum kami bertanya seperti itu. Makanya kami ajukan ke pra-peradilan dan kami ketemu ada 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan juga prinsip due process of law, menurut kami ya Prof ya, 30 dugaan pelanggaran dan prinsip pelanggaran konsep due process of law dalam penanganan perkara ini. Apakah itu mau dibiarkan saja atas nama misalnya semangat pemberantasan korupsi, kita semua semangat untuk pemberantasan korupsi, tapi kalau prosesnya bolong-bolong, apa yang harus diharapkan? Bisa diharapkan dari penegakan hukum seperti itu. Nah, kami menguji itu. Kami belum tentu benar, tapi itulah pendapat dan bukti yang kami ajukan. Terima kasih. Oke. Belum sama beliau, Baik. hanya sedikit. Nanti saya berikan kesempatan, Bro. Hanya sedikit. Baik, saya Oke, lanjut. sedikit, 1 menit aja, 1 menit ya. Oke. Itu memang versi penasihat hukum. Oke. Apa sih yang disampaikan itu? Tapi Pak Febri tadi sudah mengiyakan benar lebih dahulu tanpa harus diperiksa pun predikat crime tidak menjadi masalah. Dan itu memang dasar hukum sudah ada 69 dan putusan MK 77, bahkan jurisprudensi Mahkamah Agung 116 yang sudah mengadili kasus-kasus tanpa harus memeriksa dulu predikat crime. Oh, ada sebenarnya, bisa? Ada, bisa sekali. Itu praktek dalam sehari-hari, ya. Jadi itu versi beliau wajar. Oke. Kalau mengatakan tadi itu mereka lagi mencoba menganalisis.
Jadi hanya dengan TPPU yang diajukan terlebih dahulu, semua akan terungkap. Semua bisa terungkap karena barang sudah ada. Kalau pokok pidananya dulu, ini misalnya soal apa nih pokok Itu pidana? bisa melarikan diri dan ada banyak kesulitan-kesulitan untuk menghadirkan berbagai saksi. Itu Banyak akan kabur nanti Ya, bisa kasus-kasusnya, kabur. data-data, fakta-faktanya. Ya, demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih.